Halo Sobat Uniplot, kali ini aku akan mengangkat sebuah kisah tragis yang merenggut nyawa seorang wanita cantik. Ia berprofesi sebagai model dan paralegal di Afrika Selatan. Seperti yang kita ketahui, paralegal itu suatu pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas di channel ini. Reva Rebecca Steenkamp, dikenal dengan nama Reva, lahir di Cape Town, ibu kota Afrika Selatan pada tanggal 19 Agustus tahun 1983. Orang tuanya bernama Barry Steenkamp, yaitu seorang pelatih kuda. Ibunya bernama John Steenkamp, lahir di Blackburn, Inggris. Reva memiliki dua saudara yang bernama Adam Steenkamp dan Simon Steenkamp. Keluarganya tinggal di Port Elizabeth, di mana Reva bersekolah di Sekolah Biarawan Dominic Street. Setelah Reva menyelesaikan sekolahnya, ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Port Elizabeth dengan mengambil jurusan hukum. Dan tahun 2005, ia berhasil menyelesaikan studinya dengan mendapat gelar sarjana hukum predikat terbaik. Berkuda adalah hobi Reva dari kecil. Reva selalu berlatih dengan gigih setiap harinya. Hingga di usia 20 tahun, saat dia menunggangi kudanya, tiba-tiba Reva terjatuh dan tergeletak. Reva buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati. Namun sayang, dokter mengatakan bahwa Reva tidak akan bisa berjalan selama. Dua tulang belakangnya hancur. Sementara Reva semenjak itu tidak lagi berkuda. Cita-citanya menjadi pengacara pun ikut sirna. Mendengar hal itu, Reva sama sekali tidak berputus asa. Setiap hari dia berusaha sekuat tenaga untuk berlatih berjalan, dan lebih dari 6 minggu, akhirnya Reva dinyatakan pulih. Setelah pulih, Reva kemudian memutuskan untuk meninggalkan Port Elizabeth dan tinggal di kota Johannesburg, adalah sebuah kota terbesar di Afrika Selatan. Dia memutuskan untuk menjadi seorang model, tapi ayahnya menentang keras karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya. Namun dia tetap kekeh. Ayahnya bilang Johannes adalah hutan, salah satu tempat terberat di Afrika Selatan untuk ditempati. Namun Reva tidak menghiraukan ucapan ayahnya. Setelah Reva sampai di kota Johannesburg, dia kemudian menghubungi manajer Ice Model yang bernama Jen Sellier, dan dia mengatakan kepada Jen kalau dia ingin menjadi model. Tapi Jen mengatakan, kamu itu pendek dan tidak bisa jadi model. Tapi Reva terus memohon kepadanya untuk memberikan Reva kesempatan. Kemudian Jen memberikan kesempatan. Reva membuktikan kepada Jen dengan ia berjalan dari pintu ke arahnya bak model profesional. Akhirnya jatuh cinta si Jen. Kemudian dari sanalah karirnya mulai melejit, dan Reva mendapatkan tawaran di beberapa pertelevisian dan majalah. Reva juga memiliki beberapa prestasi di dunia pertelevisian. Ia sempat menjadi seorang presenter untuk fashion televisi. Ia juga membintangi iklan televisi di berbagai produk seperti Toyota Land Cruiser, Clover The One, Reds, dan Aldor Pin Pop. Ia juga mempromosikan permen Lollipop Pin Pop, mobil Toyota, Kentucky Fried Chicken, dan Cardinal Beer, serta permen karet Hollywood. Ia juga pernah menjadi selebritis kontestan di BBC Lifestyle di acara Baking Made Easy. Pada saat kematiannya, Reva mendaftar untuk tampil di musim kelima reality TV yang bernama Tropica Island of Treasure, dan dia telah memfilmkan episode seri di lokasi Jamaika. Rencananya serial ini diputar tanggal 16 Februari 2013, 2 hari setelah kematiannya. Serial ini tayang didahului dengan video penghormatan kepada Reva. Balik lagi ke kisah perjuangan seorang Reva menjadi model di kota Johannesburg. Reva berpacaran dengan Warren Lohut, adalah seorang pengekspor sayuran di Afrika Selatan. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen yang disewa oleh Warren. Warren selalu
selalu menyemangati Reva. Begitupun Reva sangat mencintainya. Semua orang menyukai kepribadian Warren, tak terkecuali ibunya. Ibu Reva selalu mengatakan bahwa Warren adalah seorang pria yang sejati dan anak rumahan. Tapi entah kenapa Reva tiba-tiba saja berubah. Kemudian Reva putus dengan Warren pada tahun 2012. Warren kemudian meninggalkan Reva di apartemen tersebut dengan sisa waktu sewanya 2 bulan. Setelah sewa habis, Reva mulai mencari apartemen baru di tempat lain. Sementara itu, dia tinggal di rumah Gina Myers, seorang penata rias yang dia temui di acara Red Carpet. Kemudian Reva berpacaran dengan Francois Huger, yaitu seorang bintang rugby, namun hanya berlangsung sebentar, kemudian putus. Setelah putus dari Francois Huger, Reva kemudian dikenalkan oleh Samantha Gray Feinstein kepada pacarnya yang bernama Justin DeVaris, yang saat itu sedang menjalankan usaha distributor mobil mewah seperti mobil Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, dan McLaren. Yang dutanya sendiri adalah Oscar Leonard Carr Pistorius, biasa dikenal dengan sebutan Oscar. Siapa yang gak mengenal Oscar? Oscar adalah mantan sprinter profesional di Afrika Selatan. Semua masyarakat di negara Afrika Selatan sangat mengenal baik seorang Oscar. Ia lahir pada tanggal 22 November 1986 di Sandton, Afrika Selatan. Oscar juga memperoleh beberapa penghargaan pada bidang olahraga paralimpik seperti penghargaan olahraga dunia Laureus untuk Sport Person of the Year with a Disability pada tahun 2012. Kemudian ia juga memenangkan penghargaan Order of Ikhamanga di tahun 2006. Selanjutnya ia juga memiliki penghargaan di BBC Sport Personality of the Year untuk penghargaan Helen Rolason tahun 2007 dan beberapa penghargaan lainnya. Oscar adalah seorang atlet paralimpik yang disabilitas, memiliki 2 kaki palsu, dan dengan itulah ia bisa memenangkan segudang prestasinya dengan keterbatasan yang ia punya. Dan disinilah alibi dari takdir Reva ditetapkan. Saat itu Oscar belum dekat dengan Reva dan mereka belum mengenal satu sama lain. Namun si Justin DeVaris yang seorang pengusaha ini menyelenggarakan acara trek balap dialami di bulan November 2012. Justin mengundang Oscar, Reva, dan beberapa temannya yang lain. Di acara tersebut, Oscar dan Reva diperkenalkan oleh Justin. Mereka saling tertarik satu sama lain. Di acara itu juga, Oscar mengajak Reva menemaninya ke upacara penghargaan olahraga Afrika Selatan. Reva menyetujui ajakan Oscar. Kemudian Reva menelpon Gina Myers, sahabatnya, dan mengatakan kepada Gina bahwa dia membutuhkan sebuah gaun. Gina kemudian bertanya kepada Reva, "Untuk apa?" Reva menjawab kalau dia ingin menghadiri sebuah upacara bersama temannya. Kemudian dikasihlah sebuah gaun rumbai merah muda yang seksi. Setelah itu mereka, Reva dan Oscar, pergi ke upacara penghargaan olahraga tersebut. Itulah awal kedekatan mereka. Sesampai di tempat acara, Oscar mengatakan kepada semua orang bahwa dia cocok kan begitu. Mendengar kalimat itu, semua orang di sana kaget dan kepo juga dengan siapa pacar baru Oscar. Di sana juga ada mantan Reva. Dia mengatakan kepada orang, Oscar adalah pencinta wanita. Ya, mungkin Reva bukan satu-satunya wanita yang dia punya. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat sinis mantan Reva. Orang-orang mengatakan ya jelas Oscar bukanlah seperti yang dipikirkan tentang hal-hal buruk yang dipikirkan oleh mantannya. Secara Oscar adalah atlet difabel dan bertalenta. Oscar juga sempat diperingatkan oleh ayah Gina, sahabat Reva sendiri, yang sudah menganggap Reva seperti anak kandungnya. Ayah Gina mengatakan kepada Oscar, kalau kamu mencintai dia, kasih dia ruang dan kebebasan waktu. Oscar sama sekali tak menghiraukan kata ayah Gina, malah ia semakin overprotective. Dan setelah menghadiri upacara tersebut, Reva dan Oscar tidak ada lagi kabar tentang mereka. Dan pada tanggal 26 Januari
2013, Oscar dan Reva menghadiri acara All White Party di restoran Tasa. Semua orang mengagumi mereka. Orang-orang mengatakan mereka adalah pasangan yang hebat. Bagaimana tidak, seorang Oscar, atlet difabel yang sangat bertalenta, dan juga Reva, seorang model yang hebat. Setelah acara itu, kemudian hilang kembali kabar tentang mereka. Pukul 3 pagi di hari Valentine, tepatnya tanggal 14 Februari 2013, Oscar melepaskan 4 tembakan melalui pintu bilik kamar mandi yang terkunci di rumahnya. Di rumahnya itu dikatakan sangat terjaga keamanannya di Silverwood Country Estate, tepatnya daerah Pretoria, 30 mil di utara kota Johannesburg. 3 di antaranya mengenai Reva yang berada di sisi lain. Reva di saat itu sangat ketakutan dan meringkuk kesakitan. Setelah Oscar melepaskan tembakannya ke arah kamar mandi yang di dalamnya ada Reva, kemudian Oscar mendobrak pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan pemukul kriket miliknya. Oscar berteriak meminta bantuan kepada tetangganya yang bernama Dr. Johan Steed. Dokter ini melakukan upaya untuk membuka jalan nafasnya si Reva. Dokter mengatakan bahwa Reva menunjukkan tidak ada tanda-tanda gerakan pernafasan, dan di saat itu Reva masih mengeluarkan suara gemericik seakan ingin berbicara. Namun gak lama setelah itu Reva berhenti bernafas dan dinyatakan meninggal. Beberapa menit setelah kejadian penembakan itu, polisi bersama detektif mendatangi rumah Oscar. Kemudian mulailah detektif yang bernama Detektif Botha melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara. Detektif ini sebelumnya sudah mengenal Oscar. Oscar pernah ditangkap pada tahun 2009, yaitu tentang kasus penyerangan terhadap tamu wanita yang bernama Cassidy Taylor Memory. Namun pada saat kasus itu Oscar membantah atas tuduhan tersebut. Kemudian dia dibebaskan. Kembali ke TKP, hal pertama yang dilihat oleh Detektif Botha ketika Detektif Botha berjalan di pintu masuk rumah si Oscar adalah tubuh Reva yang tergeletak berlumuran darah ditutupi oleh handuk. Menurut pengakuan Oscar, beberapa menit setelah penembakan terjadi, Oscar menyadari bahwa Reva terkunci di dalam kamar mandi dan Oscar segera menghampiri Reva di kamar mandi dengan cara menghancurkan pintu kamar mandi menggunakan tongkat kriket. Dan Oscar kemudian bergegas menelpon manajer keamanan di perumahannya untuk meminta tolong memanggilkan ambulan ke rumahnya. Oscar membawa Reva menuruni tangga dari kamar mandi menuju ruang tamunya dan membaringkannya di lantai. Kemudian Detektif Botha menaiki tangga melewati jenazah Reva menuju kamar tidur yang berada di lantai atas. Di kamar, Detektif Botha melihat pintu kamar mandi bergaya ensuite yang penuh dengan lubang peluru. Di lantai kamar mandi, Detektif Botha melihat kelelawar dan jangkrik dipenuhi bercak darah Reva yang tertinggal, bersama dengan 2 ponsel dan pistol berukuran 9x19 mm. Botha juga menjelaskan menurut teorinya bahwa bukti menunjukkan pembunuhan yang disengaja. Mengapa pencuri mengunci diri di bilik kamar mandi, dan mengapa Oscar berani menembak jika Reva sedang menggunakan toilet di tengah malam, dan mengapa Reva membawa ponselnya ke kamar mandi pada pukul 3 pagi. Spekulasi yang mengatakan bahwa Reva telah menerima tweet atau pesan teks dari bintang rugby Afrika Selatan, yaitu Francois Hugar, mantan pacar Reva, dan mungkin ini memicu kemarahan Oscar. Menurut Detektif Botha, peluru telah mengenainya di sebelah samping kanan, yang berarti bahwa Steen pada saat itu tidak duduk di toilet, melainkan berjongkok di balik pintu yang terkunci. Di lokasi selongsong peluru di kamar mandi, detektif percaya bahwa Oscar telah menembaki pintu dari jarak kurang dari 2 meter dengan berdiri tegak dan membayangkan dirinya menodongkan pistol ke arah pintu kamar mandi. Detektif Botha percaya bahwa lubang peluru miring ke bawah tepat di posisi di mana Reva berada, bukan seperti yang dikatakan Oscar bahwa dia berada di tunggulnya. Tapi mengapa dia menembak area di mana Oscar percaya bahwa pencuri itu mengintai dan mulai menembakinya, bukannya meraih pacarnya dan berlari mencari perlindungan. Detektif Botha juga menyangkal tidak mungkin hal lain terjadi dikarenakan hanya mereka berdua di dalam rumah dan mereka sudah tinggal di sana selama 3
hari atas kemauan mereka berdua. Dan satu-satunya tempat yang bisa menjadi pintu masuk bagi orang lain adalah jendela kamar mandi yang terbuka. Detektif Bota kemudian melakukan penelusuran di tempat tersebut. Namun tidak mungkin ada orang yang bisa melewatinya dikarenakan kamar mandi yang tinggi berada di lantai atas. Jika Detektif Bota berpikir itu adalah kasus terbuka dan tertutup, Oscar menembaknya dan yakin bahwa itu adalah pembunuhan, tidak ada orang lain. Lalu Detektif Bota pergi ke garasi di mana Oscar dengan kemeja dan celana pendek berdarah menggunakan kaki palsunya duduk di bangku olahraga yang dikelilingi oleh peralatan pelatihannya. Kepala Reva ada di tangannya dan Oscar menangisi Reva. Ada darah di tubuhnya, tapi anehnya tangan Oscar bersih. Detektif Bota menanyakan hal tersebut kepada Oscar. Apakah kamu mencuci tanganmu? Dan Oscar menjawab, ya, karena tanganku dipenuhi dengan darah. Oke, makin kuatlah dugaan Detektif Bota. Masa iya pacarnya berlumuran darah masih sempat-sempatnya dia mencuci tangan? Kemudian Detektif Bota menanyakan lagi kepada Oscar, apakah kamu masih mengingat saya? Yang mengacu pada waktu 4 tahun yang lalu ketika Detektif Bota menangkap si Oscar atas penyerangan terhadap seorang tamu wanita di acara pesta. Dan dijawab Oscar, ya, saya ingat. Detektif Bota kembali bertanya, apa yang terjadi di waktu itu? Dengan santai dia menjawab, saya pikir itu pencuri. Setelah sang detektif mengumpulkan teori-teori dan bukti-bukti di tempat kejadian perkara, kesalahan berpindah dari Oscar kepadanya. Detektif Bota segera dikeluarkan dari kasus ini dan tak lama setelah itu ia mengundurkan diri dari kepolisian. Kedudukan profesional dan reputasinya mendapat kecaman dikarenakan Detektif Bota tidak dapat mempertimbangkan bahwa Oscar mengira Reva adalah pencuri sebelum menembakinya dengan darah dingin. Kemudian jenazah Reva dikremasi di krematorium Victoria Park di Port Elizabeth. Pada persidangan, menurut pengakuan Oscar menyatakan bahwa dia mengira Reva adalah seorang penyusup yang bersembunyi di kamar mandi. Oscar juga mengatakan bahwa dia yakin ada penyusup di dalam rumahnya dan seketika dia ketakutan sehingga mendorongnya untuk mengambil senjata dan berjalan menggunakan tunggulnya menuju kamar mandi sebelum melepaskan tembakannya. Dan pada tanggal 21 Oktober 2014, Oscar dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tetapi hanya menjalani masa hukuman selama 10 bulan. Pada tanggal 26 November 2017, Pengadilan Tinggi memperpanjang hukuman penjara Oscar menjadi 13 tahun 5 bulan dengan kemungkinan pembebasan bersyarat mulai tahun 2023. Departemen Layanan Pemasyarakatan mengatakan orang yang diamputasi ganda dipindahkan dari penjara Gossi Alberu II di ibu kota Pretoria ke pusat pemasyarakatan Atri. Beberapa gambar ini menunjukkan luka fatal termasuk cedera kepala yang parah sebelumnya telah dirahasiakan dari publik untuk melindungi integritas almarhum. Namun ayahnya Reva, Barry Steenkamp, meminta agar foto-foto itu dirilis ke publik. Pada bulan Februari 2014, Enka menyiarkan film dokumenter setengah jam khusus tentang kehidupan Reva dengan judul filmnya The Model You Thought You Know. Dan di tahun 2017 dirilis sebuah film yang berjudul Blade Runner Killer. Namun keluarga Oscar menuntut pembuatan film ini dikarenakan mereka beranggapan film ini sangat keliru dan tidak benar. Film ini menceritakan tentang kehidupan pelari cepat Afrika Selatan yang menjalani hukuman penjara karena membunuh pacarnya 4 tahun yang lalu. Terima kasih untuk Sobat Uniplot. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terus dengarkan kisah-kisah lainnya di channel ini.